Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Fakir. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika litosfer. Pengertian litosfer secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani dengan kata litos artinya batu dan sfer atau spira artinya bulatan. Dengan kata lain, litosfer diartikan sebagai lapisan batuan atau kulit bumi yang menyelimuti bumi dengan inti dan jari-jarinya sekitar 1300 km, kata Sulfianto. Litosfer disebut sebagai lapisan terbentuk permukaan bumi yang terdiri atas batuan dan mineral. Suhu maksimum litosfer ini diperkirakan sekitar 1473 sampai 1573 K atau hujan dan Ebelbung. Pada litosfer atau kerak bumi terdapat arus konveksi yang menggerakkan magma sehingga lapisan-lapisan di kerak bumi mengalami pergerakan. Yang selanjutnya materi penyusun litosfer. Yang pertama batuan. Umumnya tersusun atas dua mineral atau lebih, terbentuk dari magma. Perjalanan magma menyebabkan adanya batuan yang membeku jauh di bawah permukaan bumi, di celah-celah kerak bumi, di dekat permukaan bumi, ataupun membeku di luar permukaan bumi. Yang terakhir terdiri atas batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Yang kedua itu tanah. Tanah didefinisikan sebagai partikel-partikel mineral yang tersemen ataupun yang lepas hasil pelapukan dari batuan. Kandungannya mineral dan bahan organik atau bahan induk. Faktor pembentuk yaitu bahan induk, iklim organisme, topografi, dan waktu. Horizon tanah yaitu lapisan-lapisan hasil proses pembentukan tanah. Next, lapisan litosfer dari Sulfianto. Lapisan bumi terdiri dari tiga, yaitu pertama barisfer, terdiri atas bahan padat yang terbentuk dari lapisan nikel atau nikel dan besi. Jari-jari sekitar 3.470 km dengan batas luas sekitar 2.900 km di bawah permukaan bumi dan disebut juga sebagai lapisan inti bumi. B. Lapisan pengantara atau atmosfer atau mantle, terdiri atas bentuk bahan cair dengan suhu tinggi dan pijar berketebalan sekitar 1.700 km dengan berat jenis sekitar 5 gram persegi. C. Litosfer, ketebalan sekitar 1.200 km dengan berat jenis sekitar 2,8 gram persegi dan terdiri atas lapisan sial dan lapisan sama. Next, dinamika litosfer. Pertama, tenaga endogen. Kedua, tenaga eksogen. Yang pertama, tenaga endogen berasal dari bumi yang meliputi tektonik dan vulkanik. A. Tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara vertikal, hasilnya lipatan dan patahan. Gerak tektonik dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak epirogenetik, artinya pergerakan yang sangat lambat berlangsung pada waktu yang lama dan daerah yang luas, meliputi epirogenetik positif turunnya daratan dan epirogenetik negatif yaitu naiknya daratan. Yang kedua, gerak oreogenetik, pergerakan lebih cepat daripada gerak epirogenetik, membentuk pegunungan dan terjadinya di lokasi letak lapisan kulit bumi yang meliputi lipatan atau pergerakan lipatnya bumi yang membentuk pegunungan, patahan atau gerakan tekanan horizontal atau vertikal yang membentuk retakan pada lapisan kulit bumi. Next, B. Vulkanisme. Vulkanisme adalah pergerakan magma dari dalam bumi diakibatkan suhu magma yang tinggi dan banyaknya gas dalam magma. Faktor penggerak magma: gunung api kuat atau lemah, tekanan gas, luasnya dapur magma, kedalaman dapur magma, dan sifat magma seperti cairan kental. Bahan yang dikeluarkan: yang pertama, benda cair atau lava, benda padat atau efflata, benda gas atau ekshalasi. Yang kedua, tentang tenaga eksogen.
berasal dari luar bumi yang meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. A. Pelapukan. Pelapukan adalah kerusakan batuan karena adanya pengaruh cuaca, temperatur, air, atau organisme. Terjadi pada lapisan kulit bumi bagian luar. Gejalanya tergantung pada penyebab pelapukan, di dalam tropis atau di daerah sedang. Lamanya proses pelapukan tergantung pada bahan induknya, seperti macam pelapukan kimiawi, pelapukan organis, dan pelapukan fisis atau mekanis. B. Erosi. Erosi adalah proses pengangkatan lapisan tanah yang disebabkan oleh air sungai atau air laut, angin, dan gletser. Dampak erosi: puncak-puncak gunung dari berbentuk tajam menjadi lebih rendah atau dangkal dan bulat akibat pengendapan bahan-bahan dan pengikisan di lereng. Gaya gesekan pada saat pengangkatan lapisan menyebabkan adanya perubahan ukuran batuan. Bentuk erosi: pertama, erosi permukaan atau sheet erosion. 2. Erosi alur, rill erosion. 3. Erosi parit, gully erosion. 4. Erosi tebing sungai. Dan terakhir 5. Longsor. C. Pengendapan atau sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi. Terjadi pada daerah jurang, datar, atau bagian bawah dari suatu lereng, dan dapat menyebabkan pengentalan sungai. Itu saja materi dari saya tentang dinamika litosfer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.